Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang midterm exam dasar AI dan IoT mengenai regression dan juga classification. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Raja Putra Sadikin dengan NPM 2206818436. Saya berasal dari kelas dasar AI dan IoT 02. Ini adalah project overview dari midterm exam dasar AI dan IoT yang mana kami diminta untuk mencari satu unique dataset untuk menyelesaikan problem yaitu regression dan juga classification menggunakan ANN, Artificial Neural Network. Nah, di sini kami juga diminta untuk menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Habis itu, pada video ini juga isinya nanti ada problem description, ANN development, topology ANN modification, dan juga performance evaluation. Nah, dataset yang saya ambil, topik yang saya akan angkat kali ini adalah tentang building energy efficiency. Yang mana datasetnya itu saya dapatkan dari web yaitu UZ Irvine Machine Learning Repository. Yang mana dataset ini diupload pada 29 November 2012 oleh Athanasios Sanas dan juga Angeliki Sivara. Nah, dataset energy efficiency ini mereka mencari kira-kira requirement untuk setiap bangunan itu heat load dan cooling load-nya itu berapa. Nah, mereka itu menganalisa 12 different building shape atau 12 gedung yang berbeda-beda untuk mendapatkan 768 dataset. Nah, di sini variabel datanya, di sini itu dia menggunakan initial untuk variabelnya, yang mana X itu untuk feature-nya dan juga Y itu untuk targetnya. Atau bisa dibilang X itu datanya dan Y itu untuk output-nya, input dan output. Nah, di sini apa sih X dan Y itu? Nah, di sini mereka jelasin X1 sampai X8 itu apa, dan Y1 dan Y2 targetnya itu apa. Tadi heating load dan juga cooling load. Oke, langsung saja kita beranjak ke dataset yang ada di Excel-nya. Oke, ini adalah datasetnya yang mana tadi X itu adalah feature atau inputnya dan Y itu adalah target atau outputnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil atau mengolah cooling load-nya. Data cooling load yang dia miliki. Kenapa saya mengambil data cooling load? Karena dari sumber yang saya baca, untuk negara tropis seperti kita di Indonesia, cooling load dari suatu bangunan itu lebih penting. Kenapa? Karena agar suhu ruangan di dalamnya itu tetap terjaga, tetap sejuk dan juga tetap baik untuk manusia dan lingkungan yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja kita masukin ini data yang sudah data setnya ke dalam MATLAB. Nah, di sini sebelumnya saya menggunakan MATLAB 2021. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita langsung masukin aja ya input datanya yang tadi. Di sini di workspace kita langsung klik new tadi, habis itu kita kasih nama. Saya di sini mau ngasih namanya itu untuk nama inputnya ya input agar mempermudah. Input kita klik 2 kali. Nah, itu dia langsung muncul yaitu variabel matrix ya, variabel table. Nah, habis itu kita langsung copy saja. Kita copy semuanya. Oke. Habis itu kita transpose dulu, jangan lupa. Karena MATLAB itu membacanya dia tuh untuk si datanya itu dia tuh raw. Kan di sini ada 8, berarti inputnya tuh ada 8. Nah, dia tuh ngebacanya raw. Di sini kita bikin lagi untuk target. Di sini saya menggunakan nama target juga. Kenapa? Untuk memudahkan kita. Habis itu kita balik lagi. Yang mana tadi kan cooling load itu direpresentasikan oleh Y2, sehingga kita copy yang Y2 data cooling load-nya.
Nah, jangan lupa kita transpose juga lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, tadi kan kita diminta untuk menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Yang mana di sini saya akan menggunakan NN Tool. NN Tool untuk kenapa sih saya menggunakan NN Tool? Nah, NN Tool itu balik lagi tadi adalah Graphical User Interface untuk membuat, melatih, dan juga mensimulasikan ANN. Yang mana NN Tool ini adalah sebuah bahasanya tool atau prompt agar mempermudah user, agar mempermudah kita untuk menggunakannya, sehingga kita tuh nggak usah ngebuat codingnya lagi. Jadi udah ada tuh sebuah tool atau promptnya dari dia. NN Tool. Nah, di sini NN Tool dapat kita lihat ya. Di sini ada input data, target data, networknya, output, dan error. Nah, di sini ada delay state-nya. Nah, kita langsung aja pertama-tama kita import data dulu. Nah, import data di sini tuh kita untuk nge-import data input dan target kita. Yang mana untuk kita dapat melatih dan juga mensimulasikannya sehingga kita mendapatkan output dan juga errornya. Sehingga kita masukin input sebagai input data dan juga target sebagai target data. Habis itu di sini untuk kita melatihnya, kita harus membuat networknya terlebih dahulu. Yang mana di sini kita klik new. Nah, di sini namanya adalah network 1, kita akan namakan network 1 saja. Habis itu di sini ada pengen menggunakan input data dan target data yang mana, karena kita di sini menggunakan ada dua input dan ada satu input dan satu target. Nah, kita menggunakan input dan target ini saja. Habis itu di sini ada number of layer. Number of layer ini adalah hidden layer. Biasanya ada berapa jumlah layer, yang mana ada satu hidden layer dan juga satu output layer dari total layer yang direpresentasikan di sini. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa sih hidden layer itu. Jadi hidden layer itu adalah suatu tool atau suatu alat untuk memproses data lebih dalam lagi, sehingga ketika kita ingin memproses atau ingin mencari lebih tahu data lebih kompleks lagi, kita menggunakan hidden layer. Nah, tetapi jika kita terlalu banyak hidden layer, itu nanti akan terjadi yang namanya overfitting, yang mana itu adalah performanya akan menurun. Nah, apa sih overfitting itu? Overfitting itu jadinya nanti ketika hidden layer terlalu banyak, nanti itu dari satu hidden layer ke hidden layer itu nanti kemungkinan akan ada penurunan performa, yang mana si neuron atau si ANN itu nanti sulit untuk bisa menyelesaikan atau dia bingung sendiri gitu loh. Oke, di sini hidden layer yang saya akan gunakan adalah 1. Kenapa saya menggunakan 1? Karena balik lagi data yang saya miliki itu tidak terlalu banyak ya, hanya ada 8 inputnya. Nah, di sini untuk number of neuronnya itu saya akan menggunakan 8. Kenapa saya menggunakan 8 terlebih dahulu? Jadi tuh saya pengen neuronnya ini sesuai dengan inputnya untuk permulaan. Nah, untuk network selanjutnya saya ingin intervalnya itu 2. Jadi 8, 10, 12, 14, dan 16. Jadi ketika nanti 16 kan itu sudah kali 2 tuh dari dari input datanya. Nanti kita akan lihat kira-kira gimana. Nah, jadi apa sih neuron tuh? Jadi neuron tuh anggapannya, neuron tuh ada di setiap hidden layer. Jadi neuron itu nanti gunanya itu untuk menangkap data dan informasi yang dimiliki. Jadi misalnya nanti di setiap hidden layer 1, misalnya di hidden layer 1 itu kan datanya tuh, misalnya kita memiliki data. Contohnya di sini saya akan mencontohkan misalnya sebuah foto. Nah, di hidden layer 1 dengan nanti neuron yang ada, misalnya neuronnya adalah 64, berarti nanti di hidden layer 1 itu kita akan memproses
si fotonya ini misalnya dari yang luarnya dulu, dari yang misalnya seperti warnanya terlebih dahulu. Nah, di situ 64 neuron yang tadi itu akan memproses masing-masing satu informasi dari warnanya itu. Habis itu untuk hidden layer berikutnya itu nanti dia akan memproses datanya itu lebih dalam lagi. Misalnya kita ada 3 hidden layer. Di hidden layer pertama tadi untuk gambar ya, itu warna. Itu yang kedua mungkin nanti ada objek. Yang ketiga mungkin nanti lebih mendetail. Misalnya di situ ada foto muka orang, berarti situ nanti mukanya lebih didetail seperti itu. Nah, di sini ada transfer function. Nah, apa sih transfer function itu? Transfer function itu untuk menentukan proses input ke suatu neuron untuk menghasilkan output dari tiap layernya. Nah, yang mana di sini kita menggunakan pure line karena pure line itu nilai outputnya berupa numerical continue. Nah, kan kita ingin menyelesaikan regresi ya, yang mana regresi itu nilai outputnya itu berupa numerical continue gitu. Jadi kita menggunakan pure line. Seperti itu. Nah, habis itu untuk hidden layer tadi, biasanya hidden layer yang banyak itu jumlah neuronnya semakin sedikit tiap layer. Jadi misalnya ada 3, misalnya tadi kan saya ngejelasin misalnya kalau yang hidden layer pertama tuh 64, berarti hidden layer kedua tuh lebih sedikit lagi, misalnya 32. Habis itu hidden layer berikutnya lebih dikit lagi, hidden layer ketiga misalnya 16 itu. Kenapa seperti itu? Karena layer awal itu yang tadi saya jelasin itu lebih menangani data yang lebih mentah atau biasanya data yang lebih raw gitu. Dan untuk layer selanjutnya itu dia kenapa lebih sedikit juga karena si neuron-neuronnya itu sudah hanya melanjutkan atau menyaring data, atau bisa bilang hanya menyaring data dari dia mendapatkan input terus dia menyaring data dari hidden layer sebelumnya sehingga lebih dikit. Habis itu kenapa saya hanya menggunakan satu hidden layer dan juga neuron yang mulai dari 8, karena itu balik lagi tadi dataset saya dikit, dan kenapa saya ingin intervalnya 2 dan mulai dari 8 karena jumlah inputnya tadi itu ada 8 gitu. Oke. Maaf jika berlama-lama, mari kita lanjut, kita create. Oke. Nah, di sini juga create sudah muncul network yang kita create tadi. Nah, tapi kan output dan errornya belum ada. Nah, untuk kita memunculkan output dan errornya, itu kita harus mengopen dulu. Nah, ini adalah suatu rangkaian ANN yang tadi kita sudah set di network 1 gitu. Yang mana di sini inputnya kan ada 8. Nah, kita hidden layer, di sini saya menggunakan satu hidden layer dengan 8 neuron. Dan juga sini ada satu output layer dan outputnya juga ada 1 gitu. Nah, situ di sini kita nge-train aja datanya untuk kita mengetahui hasil outputnya. Nah, oke. Di sini training finish math validation creation. Kita tutup aja. Nah, begitu selanjutnya untuk neuron-neuron yang selanjutnya. Nah, di sini kita langsung buat aja. 2 put target sini. Graph layer 1. Habis itu untuk neuron yang selanjutnya adalah 10. Sini jangan lupa kita menggunakan pure line. Kita create. Situ kita lanjut 12. Situ kita lanjut 14. Habis itu kita lanjut 16. Oke. Nah, kita mengulangi step yang sama. Kita open dulu. Di sini ada rangkaiannya, mana inputnya tetap ada 8, hidden layer tetap ada 1, tapi di sini neuronnya berbeda. Karena dari kita menginput neuronnya itu ada 10. Jadi di sini terbaca neuronnya itu ada 10. Langsung kita train saja. Oke.
Nah, begitu juga sama dengan untuk neuron-neuron berikutnya. Oke. Oke. Nah, jika kita sudah mendapatkan output datanya dan juga errornya, di sini kita kan ingin mencari RMSE-nya atau root mean square error-nya. Sehingga kita harus nge-export dulu nih hasilnya ini untuk kita lihat juga si variabelnya. Nah, gimana sih cara kita nge-exportnya? Sini kita ke export. Kita langsung export outputnya. Yang mana dia akan langsung muncul di workspace kita. Dia akan langsung terekspor ke workspace kita. Oke, sini langsung aja kita buka. Nah, di sini jangan lupa, kan kita akan memudahkan ke Excel, jangan lupa kita transpose dulu untuk memudahkan kita juga. Karena di Excel nanti, nah ini adalah RMSE atau Excel yang saya sudah buat untuk mencari RMSE atau root mean square error. Nah, di sini kita langsung masukin. Di sini ada jumlah neuronnya yang tadi kita pakai 8, 10, 12, 14, 16. Habis itu di sini ada RMS-nya nanti dapat berapa. Habis itu di sini ada nilai prediksi adalah nilai output yang kita dapatkan dari data yang sudah kita train tadi. Itu nanti error yang kita dapat. Nah, di sini tuh ada cooling load target, di mana cooling load target ini adalah data aktual yang kita dapatkan dari dataset kita tadi. Dan kita masukin aja ini. Network 2. Untuk network 3. Nah, di sini dapat kita lihat bersama jumlah RMS yang didapatkannya. Oh, sebelumnya saya jelasin dulu ya. Gimana sih cara kita mendapatkan RMS, root mean square error, dan juga errornya ini. Nah, jadi errornya ini kita dapatkan dari pengurangan antara nilai prediksi dan juga nilai data aktualnya. Mana ini adalah output yang tadi data yang kita train. Situ errornya itu adalah pengurangannya. Nah, di sini sudah kita dapatkan. Di situ gimana sih cara kita dapat root mean square errornya? Nah, cara kita dapat root mean square error yaitu dengan kita menjumlahkan seluruh error dari tiap neuronnya. Habis itu dipangkatkan 2 dibagi 1500, habis itu dipangkatin setengah. Nah, itu dapatlah root mean square error atau RMSE. Nah, di sini dapat kita lihat seperti ini. Nah, apa sih sebenarnya root mean square error itu? Jadi root mean square error itu berfungsi untuk kita memvalidasi bahasanya mungkin ya. Seberapa akurat nilai prediksi yang kita punya dengan aktual datanya. Nah, di sini hasil yang didapatkan di sini itu menandakan seberapa akurat
datanya. Nah, jika dia lebih kecil atau lebih mendekati 0, maka itu artinya errornya kan semakin sedikit, berarti dia tuh datanya semakin akurat. Output data yang dari kita sudah train itu semakin akurat gitu dengan data datasetnya. Nah, di sini dapat dilihat yang paling akurat itu ada di 14 neuron karena dia itu mendapatkan 0,125. Yang lainnya ada yang 2, ada yang 2,5 gitu. Nah, habis itu di sini saya juga memplot grafik 20 neuron versus target. Apa sih? Di sini tuh saya memplot grafik yaitu nilai output yang tadi kita sudah train, saya plotkan dengan data aktualnya. Nah, di sini dapat kita lihat data aktualnya adalah yang warna biru dan data output yang kita sudah train itu yang warna coklat ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kan tadi dia di neuron 8 ini kan dia kurang baik ya. Si tingkat keakurasiannya, dan di sini dapat dilihat nih, maka agak kurang akurat tuh dia. Seperti itu. Nah, ya seperti itu untuk RMSE dan juga hidden layer. RMSE root mean square error dan juga regresi. Habis itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengenai klasifikasi. Nah, pada klasifikasi kali ini, yang mana saya juga akan menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Nah, GUI yang saya akan pakai di sini itu toolnya atau promnya adalah NNStart. Nah, kenapa saya menggunakan NNStart? Karena di NNStart ini nanti ada pattern recognition, yaitu digunakan untuk memecahkan permasalahan klasifikasi gitu. Nah, di sini kita pencet aja pattern recognition. Nah, sehingga kita nanti mendapatkan confusion matrix. Yang mana confusion matrix ini adalah untuk melihat persentase keakurasian dari setiap kelas, bahasanya setiap kelas atau setiap klasifikasi mungkin ya. Gitu. Nah, di sini. Nah, tapi sebelumnya kan kita belum mengklasifikasi nih. Gimana sih cara mengklasifikasinya dari nilai target ini? Nah, saya akan mengklasifikasinya itu menggunakan threshold ya. Jadi sebelumnya saya sudah ngitung dulu threshold dari data saya ini berapa, dan saya dapatkan thresholdnya itu ada di angka 22. Nah, situ saya akan membagi tuh antara threshold yang di bawah threshold, data yang di bawah threshold dan juga data yang di atas threshold itu sebagai masing-masing kelas. Yang mana data yang di atas threshold itu nanti akan saya klasifikasikan sebagai kelas 1, dan juga data yang di bawah threshold akan saya klasifikasikan sebagai kelas 0 gitu. Nah, untuk saya mengklasifikasikannya itu saya menggunakan di sini saya tetap menggunakan prom manual ya. Saya membuat prom manual untuk nge-arrange doang tapi gitu. Untuk membuat klasifikasinya. Sehingga nanti muncul kelasnya 01, 01, 01, 01 gitu. Oke, jadi ini saya sudah ngebuatin si prom untuk nge-arrange targetnya, untuk bikin si target itu menjadi kelas-kelas gitu. Saya nge-arrange. Nah, di sini promnya saya ingin menamakan nanti namanya adalah target classes, yang mana di sini target adalah saya memanggil variabel yang berada di yang berada di target. Nah, di sini saya nge-range-nya yaitu data yang lebih besar dari sama dengan 1, dan juga data yang lebih besar dari sama dengan 22 itu dia masuk ke kelas 0. Situ untuk yang kelas 1-nya saya di sini menggunakan nge-range target yang lebih besar dari 22, itu maka dia semuanya masuk ke kelas 1. Situ kan tadi kita pencet NNStart ya. Kita pencet NNStart, nanti kan akan muncul seperti ini. Habis itu kita pencet pattern recognition. Habis itu keluar nanti seperti ini. Nah, ini adalah suatu rangkaian ya,
yang mana di sini dia ada inputnya ada 8, habis itu ada satu hidden layer dan juga ada satu output layer. Yang mana di hidden layer itu dia ada 10 neuron dan juga untuk output layer hanya ada satu neuron. Itu tadi saya juga udah ngetrain yang mana didapatkan hasil yaitu kan tadi sudah di sini training datanya tuh 70% dari keseluruhan data yang kita miliki. Di situ untuk validation data itu ada 15% dari jumlah data dan juga tes data itu 15%, yang mana di sini datanya itu berarti ada untuk training 538, validation dan tes itu ada 115. Habis itu untuk cross entropy dan errornya didapatkanlah seperti ini gitu. Nah, di sini kita mendapatkan nilai error test yang sangatlah baik, yaitu 0,087. Nah, sini kita lihat aja langsung confusion matrix. Nah, apa sih ini sebenarnya kotak-kotak ini gitu. Nah, confusion matrix ini jadi adalah misalnya saya jelasin dulu dari training confusion matrix ini. Jadi di training confusion matrix itu dia ada di sini artinya yang kotak ini 261 data yang dia train itu ada 4 data yang error untuk di kelas 0. Terus untuk di kelas 1 dia ngetrain 271 data. Terus ada data 2 data yang error. Habis itu sehingga di sini ini adalah hasil dari keseluruhan akurasi dan juga error, persentase akurasi dan juga error dari table atau dari kotak yang ini yaitu training confusion matrix, yang mana didapatkan akurasinya itu 98,9% dan error 1,1%, dimana itu sudah sangatlah baik. Itu begitu pula dengan validation dan juga test confusion matrix. Nah, untuk kalau confusion matrix di sini berarti dari keseluruhan data nih. Matrix untuk keseluruhan data tuh akurasi dan errornya berapa. Di sini untuk kelas 0 itu yang di train itu ada 378 data, yang mana di situ ada 8 data yang error. Situ untuk kelas 1 itu ada 370 data dengan ada 5 data yang error, yang mana di sini dapatkan hasil yaitu 9,83% akurasi dan juga 1,7% adalah errornya. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.